Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara di hari ini? Saya harap saudara baik dalam Tuhan. Jemaat Gemim Maranatha Paslaten di kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang mengikuti ibadah ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Setiap hari banyak informasi yang kita terima. Mintalah hikmat supaya kita dapat menyaring dan menerima informasi yang benar serta informasi yang membangun. Bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy, marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten di hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih setiamu kami alami, kami rasakan. Engkau hadirkan hamba-hambamu sehingga kami selalu diajari tentang firman-Mu. Kami jadi lebih dekat dengan Engkau, lebih kuat dalam Engkau. Tapi setiap saat ya Tuhan, begitu banyak informasi yang kami terima. Yang kadang membuat kami mulai meragukan orang-orang yang telah lebih dulu memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu. Kami menganggap mereka rendah karena kami dalam posisi yang lebih baik sekarang ini. Tuhan, Engkau mengampuni kami. Engkau lihat kami ya Tuhan, karena kami ada saat ini hanya karena kasih dan kebaikan. Kami boleh ada di hari ini supaya kehadiran kami untuk menguatkan yang lain. Tuhan tolong kami. Kami selalu membutuhkan firman-Mu supaya kami menghindari kebodohan. Kami dapat melakukan pilihan yang tepat di setiap tapak yang kami jalani. Berkenan Engkau menyapa kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Layakkan kami untuk belajar dari sabda-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab di hari ini. Terdapat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 21. 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 21 tertulis begini dalam Alkitab. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, hindarilah kebodohan. Saudaraku, apa jadinya bila pengajaran palsu lebih disukai daripada pengajaran benar? Apa jadinya bila kebenaran dianggap sebagai kebodohan dan kebodohan justru dianggap sebagai kebenaran? Jemaat Korintus telah terjebak ke dalam kondisi tersebut, sehingga Paulus yang telah memberitakan Injil kepada mereka dianggap sebagai orang bodoh. Semua ini diakibatkan oleh pengaruh sekelompok orang yang disebut rasul-rasul palsu. Orang-orang tersebut telah begitu dalam menancapkan pengaruhnya kepada jemaat Korintus, sehingga mereka tanpa sadar diperhamba, dihisap, dikuasai,
diperlakukan dengan sia-sia oleh orang-orang angkuh, bahkan ditampar oleh rasul-rasul palsu tersebut. Sebenarnya Paulus sangat heran, sekaligus sangat prihatin terhadap kondisi jemaat Korintus. Sebab justru mereka yang sudah sangat dibodohi oleh rasul-rasul palsu tersebut. Rasul Paulus menghendaki jemaat Korintus sadar akan hal ini, supaya mereka boleh keluar dari situasi yang bodoh ini dan kembali kepada ajaran yang benar dalam Yesus Kristus. Saudaraku, sadar atau tidak, kadang kita juga berhadapan dengan situasi seperti itu. Karena orang baru yang datang dengan kata-kata memukau, kita merasa apa yang telah disampaikan sebelumnya itu masih kurang, bahkan keliru, sehingga kita perlu menggantinya dengan yang baru. Tak jarang kita juga menganggap rendah, kita menganggap bodoh orang-orang yang pertama-tama telah menghantar kita mengenal Kristus. Mungkin itu adalah guru-guru sekolah minggu kita, penatua kita, syamas atau diaken, pendeta, guru agama, vikaris, mereka yang telah mengajarkan kita mengenal Yesus. Paulus mengingatkan kita di hari ini supaya kita menghindari kebodohan itu. Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, di Galatia pasal 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Tidak ada Injil lain, hanya ada satu Injil. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, hindarilah kebodohan. Berpeganglah teguh pada Injil yang saudara telah terima. Hormatilah pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyampaikan Injil itu kepada saudara. Mungkin saudara saat ini dalam posisi hebat, tapi jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang telah mengajar saudara, sehingga saudara ada dalam posisi di saat ini. Berpeganglah pada Injil yang telah saudara terima. Percayalah pada Yesus Kristus yang esa itu. There is no other Christ. Tidak ada Kristus yang lain. Cuma ada satu Kristus. Saudaraku, kadang Kristus dibungkus sama seperti mereka membungkus barang-barang dagangan, kue, snack, supaya menjadi lebih menarik. Seperti ketika kita membandingkan ubi goreng yang diambil dari kebun, digoreng dengan minyak yang baru di dapur kita tanpa pengawet, dengan snack yang ada di supermarket yang sudah diberi pengawet. Kalau itu dikasih ke anak-anak kita akan lebih suka yang di supermarket. Padahal yang di rumah itu yang lebih sehat. Karena di supermarket itu sudah dibungkus dengan bungkusan yang menarik. Kristus kadang dibuat seperti itu. Dan orang-orang yang lemah imannya mau membeli. Dalam tanda kutip, mau membeli Kristus yang sudah dibungkus dengan bungkusan yang menarik, padahal Kristus itu hanya satu. Hanya ada satu Injil. Hindarilah kebodohan. Ingat, Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar lagi dari sabda-Mu di hari ini. Kami memperoleh kekuatan supaya selalu melangkah dalam pengajaran yang benar. Injil yang telah kami terima, Yesus yang telah mati, disalibkan, menebus dosa-dosa kami. Naik ke sorga menyediakan tempat.
Itu yang kami yakini. Tidak ada Injil yang lain. Tuhan berikan hikmat kepada kami, supaya kami menghindari kebodohan. Engkau juga yang memampukan kami untuk menghargai orang-orang yang telah Engkau pakai, sehingga kami mengenal Injil. Mungkin kami dalam posisi lebih baik, lebih hebat daripada mereka saat ini. Menurut kacamata pandangan dunia, karena semua orang sama di mata-Mu ya Tuhan. Tapi kami mau belajar, kalau kami ada di saat ini, itu tidak pernah lepas dari peran mereka. Kami menghargai mereka. Tidak terpengaruh dengan pengajar-pengajar baru dengan kata-kata memukau, tapi sudah jauh dari Injil. Tuhan berkati jemaat Maranatha Paslaten. Kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, berkati kami sebagai jemaat-Mu. Teman-teman pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, tapi juga teman-teman perangkat pelayanan yang ada, vikaris pendeta, kostor, pegawai, berkati kami semua. Komisi kerja yang ada, penasehat BPMJ, komisi pengawas perbendaharaan jemaat, semua yang Engkau percayakan untuk tugas yang mulia ini, Engkau berkati kami. Tidak sedikit tantangan dan pergumulan yang kami alami, tapi kami yakin Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang bodoh. Dengan hikmat-Mu, kami dapat menyaring mana berita-berita, mana pesan-pesan yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga setiap tapak yang kami jalani tertuntun untuk semakin merasakan kasih sayang Tuhan di kehidupan kami. Berkati semua yang telah berperan sehingga ibadah ini boleh disiarkan lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, tim multimedia yang ada, tim yang ada, Tuhan berkati mereka, secara khusus yang bertugas dalam kesempatan ini, Joy, David, Kristi, Tuhan Yesus berkati mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan gereja kami di aras jemaat, wilayah sampai di aras sinode, berkati gereja-Mu. Tidak sedikit agenda yang akan dikerjakan dalam mempersiapkan struktur pelayanan, Kau berkati. Persiapkan orang-orang yang mau melayani gereja-Mu ya Tuhan. Engkau yang harus semakin besar, kami harus semakin kecil. Tapi juga pergumulan-pergumulan pelayanan gereja-Mu Tuhan. Tuhan tolong, berikan kami jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan pelayanan gereja-Mu. Ini kami yang berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami siap melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami yakin Tuhan pasti memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Saudara yang boleh diberkati, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.